Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo, selamat pagi sahabat Teknika. Bertemu lagi dengan saya Maha Putri. Kali ini di program Ginanti yang kita geser ini ya ke hari Rabu, sekalian untuk merasakan hawa-hawa baru studio radio kita di Suara Teknika 107,7 FM. Ya, sahabat Teknika, untuk hari ini ada yang spesial karena hari ini banyak program live juga. Kemudian kita juga sedang ada kegiatan secara offline di ruang pertemuan, itu terkait dengan Dapodik dan jam-jamnya. Oke, untuk hari ini sahabat Teknika di program Ginanti berbagi praktik baik, pengalaman dan prestasi. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang lumayan jauh dari Busung Biu. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Ibu Puput. Oke, beliau adalah Bapak Ikomang Agus Adi Wiryawan SPD. Beliau bertugas di SMP Negeri 2 Busung Biu. Yeah. Oke, gimana tadi perjalanannya Pak? Perjalanan lumayan lancar, cuma tadi di Pemaron agak sedikit crowded, entah karena hari kerja atau gimana, tapi agak lama di sana tadi. Agak lama ya. Syukurnya Oke. tidak terlambat sampai di sini. Iya, sudah sangat mendahului sebenarnya. Oke, Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di studio radio kami di sela-sela kesibukan beliau nih. Libur tapi padat merayap jadwal beliau nih, sahabat Teknika. Iya, liburnya justru tidak terasa sekarang. Tidak terasa. Oke, sampai ada jargon ya, libur hanya kata penghibur. Libur hanya hiburan saja, sekedar jargon saja memang, Bu. Iya, tapi kita sebagai guru memang kadang-kadang Pak ya, mungkin statusnya libur, akan tetapi pekerjaan di balik libur itu tidak pernah libur. Jadi libur ke lembur malah. Betul sekali, Bu. Malah justru saya merasakan di libur ini lebih banyak kegiatan ketimbang sehari-hari yang memang sudah terjadwal dengan baik. Kita Iya. cuma ngajar dan tugas di sekolah. Sekarang justru banyak sampingan menyiapkan PPDB, Iya, kemudian betul juga sekali. ada berbagai kegiatan pengembangan diri. Makanya libur itu ya sekedar wacana saja sih Sejarah kayaknya, Bu, ya. wacana, iya. Jadi sebenarnya untuk guru, libur itu adalah kata lain dari pekerjaan di belakang layar. Betul sekali, Bu. Oke, Bapak. Ini kalau saya lihat Bapak kelahiran tahun 88. Nggih. Jadi masih cukup muda sebenarnya, Pak ya. Sudah kepala 4 belum ya? Kan belum. Belum, Bu. Belum. Menuju ya. Menuju kepala 4. Cuma di muka saja kayaknya sudah masuk kepala 4 ini, Bu. Tidak juga Bapak. Oke, nah beliau ini sahabat Teknika merupakan lulusan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Buleleng di tahun 2022.
itu kayaknya kalau sudah guru penggerak nih Bapak ya, dalam tanda kutip identik memang dengan berbagai kesibukan seperti itu. Dan ada tuntutan lebih pasti di dalamnya. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak prosesnya bagaimana, apa yang memotivasi Bapak untuk ikut di pendidikan guru penggerak. Oke, sejujurnya saya sebagai guru cenderung tidak terlalu serius sebelumnya. Sekedar saja, hanya kebetulan saja karena bukan cita-cita utama untuk menjadi guru. Sebelumnya saya seorang, apa ya, kalau disebut entrepreneur mungkin terlalu wah rasanya. Saya punya usaha kecil-kecilan, hanya saja kemudian di tahun 2018 kebetulan ada seleksi untuk pegawai negeri sipil, jadi saya iseng-iseng saja sih sebenarnya nyoba. Dari sana nasib membawa saya menjadi pegawai negeri, kemudian ditugaskan di SMP Negeri 2 Busung Biu. Sejak itulah saya mulai semakin serius menjadi guru, semakin menikmati, dan puncaknya saya rasakan di pendidikan guru penggerak ini. Motivasi utama saya sebenarnya ya untuk mengenal banyak orang terlebih dahulu, mengenal banyak orang, mengembangkan kompetensi, membangun jaringan. Tetapi setelah berproses di sana, saya menemukan kenikmatan yang luar biasa. Saya jadi banyak belajar, banyak berinovasi, banyak bergerak, banyak menggerakkan. Saya kira pendidikan guru penggerak ini memberikan banyak perubahan yang luar biasa untuk saya. Oke, itu pengalaman pribadi Pak ya. Pengalaman pribadi yang memang kalau kita memang serius menekuni, banyak hal yang didapat dari sana. Ini Bapaknya sudah membuktikan ya, sahabat Teknika ya. Dan kadang-kadang dari cerita yang disampaikan Bapak tadi bahwa awalnya kita mungkin belum menemukan sesuatu Pak ya. Tapi ketika kita menjalani proses, kadang-kadang sesuatu hal itu kita temukan, bahkan mungkin kelebihan diri kita sendiri kita temukan pada saat kita berproses. Ya. Jadi kuncinya ya sahabat Teknika, jangan takut untuk memulai sesuatu. Seperti itu Pak. Ya, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba, karena saya percaya setiap apa yang kita usahakan pada akhirnya akan memberi hasil yang sesuai dengan harapan kita sepanjang kita mengusahakan dengan optimal. Oke, nah Pak, dulu kan di-spill sedikit Pak. Dulu kan katanya sempat jadi punya bisnis kecil-kecilan. Nah, apa itu Pak? Nah, kenapa bisnis itu? Saya kebetulan meneruskan usaha orang tua. Orang tua saya punya bisnis jual beli hasil bumi, kopi, coklat, cengkeh, dan lain sebagainya. Sejak tamat kuliah saya mulai mencoba meneruskan itu di tahun 2011. Malah saya setelah tamat kuliah tidak langsung menjadi guru, tetapi ya meneruskan usaha orang tua. Kemudian juga saya punya peternakan ayam boiler itu dari tahun 2011. Setelah saya tamat kuliah itu mulai menekun itu. Kemudian di tahun 2013 nampaknya karena ada keinginan untuk berumah tangga, biar ijazah juga tidak sia-sia, biar sama mertua tidak malu, akhirnya memutuskan untuk mencoba menjadi guru honorer dulu di SMP Negeri 4 Pupuan, itu dekat rumah. Sambil juga saya tetap menekuni usaha, menekuni bisnis yang diwariskan oleh orang tua. Jadi guru iya, jadi pengusaha iya. Cuma karena banyak yang ditekuni, akhirnya kok semuanya rasanya tidak berjalan dengan optimal. Makanya kemudian di 2018 ketika ada kesempatan untuk mendaftar seleksi CPNS dan kebetulan juga berkesempatan lulus, akhirnya saya memutuskan untuk berfokus jadi guru. Ya, memang kadang-kadang kita ada pepatahnya ya, kita tidak mungkin bisa duduk nyaman di dua kursi sekaligus. Jadi karena memang pengusaha dengan menjadi guru itu kadang-kadang ada tuntutan yang harus concernnya kan bersamaan ya Pak ya, apalagi kalau pengusaha itu harus melayani pelanggan dan pelanggannya kita nggak bisa tebak ya. Pelanggannya tidak bisa kita tebak, tuntutannya juga tidak bisa kita tebak, sementara kita punya kewajiban moral untuk tetap mengajar. Mengajar, betul sekali. Nah, beliau ini adalah guru BK ya, sahabat Teknika di SMP Negeri 2 Busung Biu. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak selama menjadi guru, Pak, apa kira-kira yang menjadi lebih banyak cenderung permasalahan di antara peserta didik itu sebenarnya? Sebagai guru BK sih
permasalahannya beragam, mulai siswa tidak masuk, sering bolos, melanggar, kemudian berkelahi. Kalau di desa itu Iya. karena mereka dibebaskan membawa motor, ada yang sampai trek-trekan, bikin geng. Beragam permasalahannya, hanya saja kita sebagai guru BK yang mau tidak mau, apapun permasalahannya mesti siap, mesti selalu mengupayakan untuk menemukan solusi-solusi yang tepat agar permasalahan tersebut tidak sampai melebar, tidak sampai mengganggu proses pembelajaran. Oke. Ada pernah pengalaman yang menarik ketika saya menjadi guru BK sebagai guru honorer ini. Anak-anak saya di SMP Negeri 4 Pupuan itu ya memang punya kebiasaan ketika hari raya Galungan atau Kuningan melali Oh ya. ke Kemuning, itu tempat trek-trekan. Oh. Di sanalah mereka terjaring razia. Iya. Terjaring razia karena masih di bawah umur, ya mau tidak mau tidak mungkin kan diproses secara hukum. Iya, betul. Dihubungilah kami sebagai pihak sekolah Nah. dan kebetulan saya selaku guru BK-nya ini yang kena. Iya. Ya, kalau kata orang Bali, lensu belibur, Iya, buen terganggu betul. dengan mengurusi anak-anak. Tetapi itu menjadi pengalaman yang menarik bagaimana kita mengusahakan untuk tetap optimal dalam melayani anak-anak, kemudian juga mengharapkan bahwa dengan pelayanan yang optimal tersebut, anak-anak akan semakin terbangun motivasinya untuk tidak lagi mengulangi kesalahan mereka, dan kalau bisa ya memang berubah secara total hal-hal buruk, hal-hal negatif yang biasa mereka lakukan agar dihilangkan. Iya, betul sekali. Nah, mungkin apa yang menjadi pengalaman Bapak ini ya, sahabat Teknika ya, bisa memberikan lebih banyak pemahaman kepada Anda mungkin ya, bahwa guru itu, apalagi yang guru BK ini ya, jadi meskipun kita libur, akan tetapi pekerjaan di belakang layar seperti yang tadi sudah kita sempat omongkan ya. Terus dengan pengalaman Bapak ini, jadi kalau anak-anak terjadi apa-apa di luar, padahal itu status sudah libur, akan tetapi ketika mereka tersangkut yang dalam tanda kutip hukum ya, jadi yang dihubungi itu pasti gurunya. Pasti gurunya. Dan juga kemungkinan dihubungi. besar pasti guru BK-nya yang pertama Iya, yang dihubungi. betul. Dan wali kelas, Pak. Ya, kita dianggap apa ya? Kalau istilahnya kita dianggap polisinya di sekolah. Oke. Urusan penertiban, urusan pelanggaran, guru BK selalu yang terdepan. Hal ini ibarat apa ya? Pisau bermata dua. Di satu sisi baik karena kita mungkin berperan banyak untuk membangun disiplin murid, Iya. tetapi di sisi lain kita juga cenderung dicap sebagai guru yang galak, guru yang tidak bisa diajak santai. Kemudian kalau anak-anak itu kalau ke BK justru mereka takut, ke BK itu pasti dihukum, ke BK itu pasti dimarahi, ke BK itu pasti diberi sanksi. Iya. Seperti Oke, itu sih pengalamannya, seperti itu ya. Tapi dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka ini kan disebut sebagai kurikulum paradigma baru. Nah, menurut Bapak paradigma yang bagaimana? Yang harus kita dulu kan berarti paradigma lama dong ya, karena ada istilah paradigma baru. Ya. Nah, paradigma barunya itu seperti apa kalau menurut Bapak? Nah, kurikulum Merdeka ini sebenarnya kalau saya sebut sebuah anugerah untuk kami para guru BK, karena kurikulum Merdeka ini banyak sekali mengambil paradigma yang sama dengan kami di pendidikan sebagai guru BK. Guru BK itu atau bimbingan konseling itu berangkat dari asumsi bahwa tugas utama kita adalah mengembangkan potensi dari peserta didik, potensi dari klien, potensi dari konseli. Nah, demikian pula kurikulum Merdeka. Paradigmanya tentu saja adalah pengembangan potensi, bagaimana kemudian pembelajaran itu didesain untuk memfasilitasi, memaksimalkan potensi dari murid. Saya kira paradigma yang sama dengan BK ini banyak sekali membantu kami dalam bekerja. Kami diberi ruang yang lebih luas untuk mengembangkan program-program kreatif yang kemudian diharapkan bisa memfasilitasi potensi murid. Jadi sekarang posisi kami di BK tidak lagi dianggap sebagai polisi sekolah. Ini salah satunya karena adanya kurikulum Merdeka, karena kami memberikan pelayanan-pelayanan yang sifatnya lebih ke informasi, pengembangan potensi, kemudian juga tindakan-tindakan pencegahan untuk hal-hal yang dianggap negatif.
Sehingga pada akhirnya saya merasakan sekarang jauh lebih nyaman menjadi guru BK. Bukti nyatanya anak-anak didik saya semakin senang datang ke ruang BK, Oke. kemudian juga semakin menikmati ketika ada pelayanan BK. Sehingga saya merasa kurikulum Merdeka benar-benar membantu guru BK untuk kemudian bisa lebih berkembang, bisa lebih berinovasi untuk kemudian mewujudkan pelayanan yang semakin optimal. Oke, nah itu dia. Jadi setidaknya dengan kurikulum Merdeka yang paradigma baru ini kita bisa mengembangkan sayap lah ya Pak ya. Ya. Kemudian membangun kolaborasi juga Membangun dengan kolaborasi. guru-guru yang Ya. lain. Karena kadang ini saya sebagai guru produktif juga ya di SMK. Jadi kadang kita merasa kok jadi semakin kesini kita jadi kayak mirip-mirip guru BK. Iya enggak? Iya enggak? Ya betul sekali Bu, Betul karena sekali. apa ya, kita diajarkan untuk bagaimana memfasilitasi murid, memahami murid, sementara itu dulunya Iya. adalah hal yang khusus dipelajari oleh guru Khusus BK. dipelajari oleh guru BK. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru ya, kita dengan kurikulum Merdeka ini diberikan ruang untuk lebih banyak berkolaborasi dengan guru BK. Berkolaborasi, ya. Betul ya Pak Ya. ya. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Oh Ya. itu tugas Anda bukan tugas saya. Kalau dulu kan setiap ada permasalahan dari murid, coba cari dulu guru BK-nya, coba Iya. menghadap ke ruang BK, coba datang ke ruang Oke. BK. Kalau sekarang saya pribadi di sekolah saya sudah mulai menampakkan perubahan. Teman-teman saya, rekan-rekan saya yang guru mapel juga mulai untuk terlibat aktif dalam menangani permasalahan murid. Jika Oke. kemudian ada kendala, baru mungkin didiskusikan, dikolaborasikan dengan kami di BK. Oke, Seperti itu. mungkin bisa di-spill Pak. Sekarang mungkin pengembangan program di BK di sekolah Bapak seperti apa saja Pak? Oke. Untuk mewujudkan layanan BK yang semakin ramah, semakin menarik dan semakin menyenangkan untuk murid, saya mencoba beragam praktik baik. Salah satunya kalau dulu di BK itu kan layanan yang optimal dilaksanakan baru bimbingan kelompok, kemudian juga konseling individu. Sekarang klasikal itu semakin banyak dilaksanakan. Nah, di layanan klasikal ini kita memberikan informasi, memberikan materi, kemudian juga kita melakukan evaluasi. Evaluasinya saya desain, saya rancang dengan menggunakan metode interaktif. Salah satunya saya mencoba menggunakan aplikasi Quizzes. Barangkali guru mapel sih sudah familiar dengan hal tersebut, Oke. sudah biasa Iya. menggunakan hal tersebut. Tetapi saya di BK, mungkin di Buleleng atau bahkan di Bali jarang-jarang guru BK menggunakan aplikasi seperti itu. Tujuannya sih sederhana, biar anak-anak senang dulu, karena dengan aplikasi Quizzes itu anak-anak dievaluasi tapi kesannya seperti bermain game, Iya, betul. seperti sedang melakukan permainan. Mereka menikmati, mereka senang, dan menurut saya pelayanan BK yang baik itu akan berpeluang lebih besar untuk berhasil ketika anak-anak menikmati. Betul Ketika mereka sekali. senang, makanya saya mengupayakan metode-metode yang menyenangkan. Salah satunya ya evaluasinya didesain biar seolah-olah mereka sedang bermain game, sehingga mereka ada rasa tertarik, ada rasa senang. Oke, jadi mungkin kadang-kadang gini ya, kita merencanakan program, melaksanakan program, kadang evaluasinya ini yang kelupaan. Evaluasinya kadang diabaikan sehingga Iya. kemudian kita tidak tahu efektivitasnya, apakah berhasil, apakah tidak. Oke, nah dalam melakukan evaluasi ini Bapak-Bapak, kadang-kadang kan ini entah budaya, entah bagaimana ya, anak-anak itu lebih suka menjawabnya secara normatif. Misalnya ketika ada pertanyaan, jika kamu menemukan uang di jalan, apa yang kamu lakukan? Jadi pasti mereka tuh jawabnya mengambil uang, kemudian menyerahkan melaporkan ke OSIS bahwa saya menemukan uang. Nah kan ada yang seperti Ya. itu, ada yang, nah bagaimana strategi Bapak supaya anak-anak itu menjawab memang sesuai dengan kata hatinya, sesuai dengan kondisinya dia? Oke. Dalam hal kasus seperti yang Ibu sampaikan, barangkali ya memang kita harus memberi pemahaman terlebih dahulu bahwa memang mereka mesti tahu dulu hal-hal yang sifatnya normatif itu. Tetapi kemudian bagaimana kemudian hal-hal normatif tersebut diaplikasikan secara langsung. Tentu kita harus mengamati dengan baik, kemudian juga memberikan penekanan-penekanan, memberikan pemahaman-pemahaman yang baik bahwa apa yang memang nampaknya normatif tersebut harus memang benar-benar dilaksanakan, karena bagaimanapun hal tersebut
adalah kewajiban kita. Berikan mereka semacam motivasi, kemudian keyakinan bahwa hal tersebut memang baik dan harus untuk dilaksanakan. Kemudian juga sebagai guru ya kita patut memahami dengan baik karakteristik anak didik kita. Kemudian ditekankan kembali bahwa setiap hal baik yang mereka lakukan pasti akan kembali sebagai hal baik untuk mereka di kemudian hari. Saya kira itu sih, Bu. Ya, jadi lebih ke pemahaman pemahaman karakternya juga ya Pak ya. Kalau bisa jadinya kan masuk nilai-nilai agamanya, Nilai-nilai agamanya. masuk budi pekertinya. Jadi supaya mereka kalau dalam tanda kutip nih kita di Hindu kan biar nggak beragama ketika pakai udeng aja. Jadi dalam setiap aspek mungkin terutama ini pelaksanaan evaluasi ini ya Pak ya, yang mungkin perlu kita galakkan lebih banyak supaya perlu lebih konsisten dan selalu diperhatikan dengan baik anak-anak kita. Oke, sehingga mungkin dari hasil evaluasi itu nanti kita refleksikan kembali untuk tindak lanjutnya. Ya, kita refleksikan, kemudian kita desain kembali program yang mungkin tepat untuk menjawab hasil-hasil refleksi tersebut. Oke, ya luar biasa sekali nih sahabat Teknika. Nah, beliau ini ya sahabat Teknika ya, dari apa yang sudah dipaparkan barusan, Anda pasti sudah bisa memahami bahwa beliau ini memang pengembangan dirinya tidak pernah putus. Jadi ilmu-ilmu apa yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak itu senantiasa diaplikasikan karena ini kesibukannya banyak sekali loh ya sahabat Teknika. Setelah menamatkan guru penggerak ini di tahun 2002, beliau ini menjadi pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11 2024 tahun ini Pak ya. Ya, kebetulan baru minggu lalu. Ya, baru mulai. Oke, baru start. Nah, kemudian beliau juga menjadi praktisi mengajar angkatan 4 di tahun ini. Beliau juga sering menjadi narasumber nih sahabat Teknika ya. Beberapanya itu beliau menjadi narasumber di seminar ABKIN Provinsi Bali. Kemudian ada narasumber tutor sebaya UPTBK Undiksa. Beliau juga sebentar mau ke Undiksa ini. sibuk benar-benar. Kemudian narasumber di workshop MGBK Kabupaten Buleleng di tahun 2024. Ini baru berarti Pak ya? Baru bulan lalu. Baru bulan lalu, oke. Kemudian ada webinar juga, webinar MGBK. Jadi majelis apa musyawarah guru? Musyawarah guru BK ya, Kabupaten Buleleng tahun 2024. Kemudian ada narasumber webinar komunitas belajar guru penggerak Kecamatan Busung Biu, baru juga di tahun 2024. Berarti ini setelah menjadi praktisi mengajar, jadi sudah sah menjadi narasumber jadinya Pak ya, kemana-mana. Tapi praktisi mengajar kemudian menjadi narasumber itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalau praktisi mengajar saya mengikuti seleksi dari kementerian, kebetulan sudah terverifikasi di kementerian sebagai praktisi mengajar angkatan 4, hanya saja mungkin belum beruntung mendapatkan kelas di kampus Undiksa, kemudian di Panji Sakti juga kelasnya tidak disetujui kementerian, tetapi di balik kegagalan itu ternyata ada juga kesempatan lain, saya mengikuti praktisi mengajar mandiri yang diselenggarakan oleh Undiksa. Jadi sama saja sebenarnya, mungkin cuma berbeda di honor saja. Ya, oke. Nah, ini yang bikin wow. Yang terakhir ini, beliau ini sudah mendapatkan 29 sertifikat pelatihan mandiri di PMM loh ya sahabat Teknika. Itu dari tahun 2023 sampai sekarang. 2023. Di sisi lain ada yang baru mencoba 1, 2, 3, kemudian dari 3-nya itu 2-nya dikembalikan. Gimana Pak? Triknya Pak, bagi ya sahabat Teknika mungkin yang berprofesi sebagai guru, mungkin Anda karena tuntutan ini ya, tuntutan RHK di PMM yang baru kita mulai semester kemarin, banyak yang takut untuk mengambil pelatihan mandiri karena ribetnya dalam tanda kutip ini, kesan ribet dalam melaksanakan aksi nyata. Tapi Bapak sudah sampai 29 sertifikat loh Pak, itu gimana triknya Pak? Tips-tipsnya? Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih merasakan pelatihan mandiri di PMM tersebut sangat
apa ya, kalau saya bilang mudah sih enggak, tapi karena saya menikmati mungkin, jadi rasanya kok simple, tidak menghabiskan banyak waktu, kemudian fleksibel, kapanpun dan dimanapun kan bisa diikuti pelatihan tersebut. Kita juga tidak dikejar deadline, sehingga saya menikmati sekali pelatihan mandiri di PMM ini. Kemudian tipsnya barangkali dalam pelatihan ini ya kita ikuti dengan baik, simak video-video yang ada di dalamnya, materinya dengan baik, dan kunci utamanya itu adalah aksi nyatanya. Aksi nyatanya itu biasanya pengalaman saya, di setiap modul, di setiap materi itu ada 3 pilihan aksi nyata. Pilih yang menurut Bapak Ibu termudah. Saya pribadi sih rasa-rasanya aksi nyata saya simpel-simpel sekali, sederhana sekali. Tapi di tahun 2023 saya menyelesaikan 26 aksi nyata, satu kali pun tidak pernah revisi. Tidak pernah revisi. Kemudian di 2024 ini saya menyelesaikan 3-tiganya revisi. Jujur saja 3-tiganya revisi. Hanya saja saya aksi nyata yang revisi ini saya pikir bukan karena kesalahan saya membuat aksi nyata. Saya yakin juga Bapak Ibu guru yang lain di luar sana, saya yakin sudah mengikuti instruksi dengan baik, mengikuti ketentuan-ketentuan dengan baik. Makanya ketika aksi nyata saya itu dikembalikan, saya tidak perbaiki, saya banding saja. Saya banding, kemudian berikan argumen yang memang tepat dan kuat. Kalau biasanya aksi nyata itu dikembalikan, kemudian notes-nya aksi nyata tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal nyatanya semua ketentuan, seluruh ketentuan di pembuatan aksi nyata tersebut sudah saya penuhi. Apanya yang mesti dirubah ini, makanya saya putuskan untuk banding saja. Tentu dengan alasan yang logis. Saya tuliskan saja aksi nyata saya sudah sesuai dengan ketentuan, seluruh ketentuan sudah terpenuhi. Saya sebutkan poin-poin ketentuannya dan sudah memenuhi. Dan syukurnya 3-tiganya begitu saya banding, setelah saya banding 3-tiganya terbit. Berarti memang nampaknya bukan karena kesalahan saya sebagai guru mendesain aksi nyata, juga teman-teman lain, rekan-rekan lain sebagai guru. Saya yakin semua sudah mengikuti ketentuan. Hanya saja kemungkinan ya, karena aksi nyata di 2024 itu banyak sekali yang mengumpulkan karena menjadi tuntutan wajib untuk semua guru. Penelaahnya mungkin yang kewalahan, sehingga untuk memberikan waktu yang lebih lama untuk penelaahan tersebut, maka dikembalikanlah dulu agar mereka penelaah punya kesempatan untuk menilai dengan baik di jangka waktu yang lebih lama. Dan saya kira itu sih, Bu. Iya, dan kayaknya juga berbeda ya. Karena kemarin sempat saya lihat bahwa ada pemilihan untuk penelaah aksi nyata. Jadi yang di tahun 2023 dengan yang di tahun sekarang itu sudah beda generasi. Beda. Jadi mungkin ada ketentuan-ketentuan yang kita tidak tahu mungkin barangkali Pak ya di dalam prosesnya. Sahabat Teknika, demikian ya share tips bagaimana biar sukses aksi nyata. Nah, cuman tantangannya kadang Pak ya, kalau memang itu adalah hasil karya originalitas kita, aksi nyata itu, seharusnya kan tidak pernah ada masalah ketika kita banding, betul tidak Pak? Tapi kalau misalnya itu kadang-kadang kan ada yang mirip-mirip itu aksi nyatanya dengan yang ada di Google. Ya, gimana menurut Bapak itu? Ya, menurut saya kalau sekedar mirip sih sebenarnya sah-sah saja sepanjang kita memang melaksanakan. Karena di aksi nyata itu sebagian besar yang dilaksanakan adalah pengimbasan kan. Jadi materinya ya misalkan tentang disiplin positif, mau dilihat dari segi manapun materinya pasti akan mirip karena yang dibahas itu saja. Tetapi sekali lagi kalau memang benar-benar dilaksanakan tentu akan ada dokumentasi, tentu akan ada umpan balik juga dari rekan-rekan guru dan peserta. Sehingga di sanalah letak perbedaannya, bahwa kemudian materinya mirip. Saya kira itu sah-sah saja karena kita belajar dari sumber yang sama dan materinya juga sama, tentu kita menginterpretasikannya kemungkinan besar mirip. Karena tidak mungkin kita membahas disiplin positif itu justru kita berbeda jauh antar satu guru dengan guru lain. Pasti ada kemiripan. Makanya saya anggap itu sah dan wajar sepanjang aksi nyatanya yang benar-benar kita laksanakan. Kemudian umpan baliknya juga benar-benar real. Begitu sih menurut saya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terakhir sebagai penutup Bapak. Bapak
dari aktivitas Bapak sekarang sebagai guru, kemudian juga sebagai guru penggerak dan sekarang menjadi praktisi mengajar, Ya. mungkin bisa disampaikan ke sahabat teknika yang ada di rumah masyarakat Buleleng, bagaimana upaya kita bersinergi guru dengan masyarakat supaya kita benar-benar mampu untuk mewujudkan yang namanya merdeka belajar. Silahkan Bapak. Oke, ya sedikit apa ya tips dan trik barangkali agar kita mampu mewujudkan sinergi dengan sesama rekan guru, kemudian masyarakat untuk mewujudkan merdeka belajar. Yang pertama barangkali kita perlu bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian juga dalam bekerja tentu saja kita upayakan untuk berbasis pada data kebutuhan murid, potensi murid, minat murid, bakat murid, untuk kemudian kita rancang program-program yang memang benar-benar bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu berkolaborasi. Kita sebagai guru mesti harus berkolaborasi, baik itu dengan sesama guru, kemudian juga dengan masyarakat. Libatkan rekan-rekan guru di kegiatan-kegiatan kita. Sebagai contoh, saya sebagai seorang guru BK melakukan yang namanya need assessment, asesmen kebutuhan. Datanya ini saya kolaborasikan, saya berikan kepada rekan-rekan guru sebagai pertimbangan untuk mereka dalam mendesain pembelajaran. Kemudian kami di Guru BK juga sesekali mengundang orang tua untuk berkolaborasi. Minimal lah orang tua itu tahu keadaan anaknya di sekolah, kemudian juga memahami bahwa proses pendidikan ini tidak hanya menjadi tugas kami sebagai guru. Orang tua diberikan pemahaman pendidikan yang utama sesungguhnya di keluarga. Karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Kita di sekolah mungkin hanya 6 atau 8 jam membersamai anak-anak mereka. Kemudian tidak juga full 1 minggu. Sementara di rumah mereka menghabiskan banyak sekali waktu. Di sanalah kita perlu berkolaborasi dengan orang tua. Ketika kemudian ada murid yang nampak potensial, kita diskusikan dengan orang tuanya untuk bagaimana potensi itu agar berkembang dengan optimal. Kemudian ketika ada murid yang bermasalah, kita upayakan juga untuk bersama-sama orang tua mencari solusi-solusi terbaik. Saya percaya dengan kolaborasi yang baik ini, sinergi yang baik, merdeka belajar ini akan mampu kita wujudkan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak. Jadi inti dari percakapan kita hari ini ya, sahabat teknika ya, jangan takut untuk memulai. Ya. Temukan makna dalam setiap prosesnya, dan yang terakhir adalah hidupkan, galakkan kolaborasi. Ya, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan lancar ini kegiatan selanjutnya. Sukses selalu. Terima kasih. Dan nanti mudah-mudahan kita punya waktu lagi ya sahabat teknika ya untuk bertemu lagi dengan Bapak di ruang yang sama atau mungkin di program yang lainnya. Oke, sahabat teknika, demikian bincang-bincang kita pagi ini bersama Bapak Ikomang Agus Adi Wiryawan SPD dari SMP Negeri 2 Busung Biu. Mudah-mudahan melalui program ini bisa memberikan banyak manfaat dan pemahaman baru untuk Anda semuanya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Budayakan belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu tak mengenal usia.